Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran ke-6. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar cerita yang ada di samping ibu ini. Ibu akan bacakan ya. Nah, hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, anak-anak, dengan mengamati gambar cerita tersebut yang telah Ibu bacakan tadi, nah, maka kita dapat membuat sebuah paragraf atau cerita tertulis. Nah, sebelum kita masuk membuat cerita tertulis atau paragraf, kita harus menentukan dulu ide pokoknya apa. Nah, misalnya, ide pokoknya adalah membersihkan kandang kelinci. Pertama, untuk membuat suatu paragraf, kita harus menentukan dulu ide pokoknya itu apa. Nah, misalnya di sini ide pokoknya membersihkan kandang kelinci. Nah, gambar cerita di samping ibu ini kan tentang membersihkan kandang kelinci. Maka ide pokoknya adalah membersihkan kandang kelinci. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan ide pokok, kita sekarang menentukan kalimat yang di dalamnya berisi ide pokok. Misalnya, di sini pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Nah, ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok dapat disebut juga dengan kalimat utama. Nah, langkah yang ketiga, kita harus mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tadi menjadi beberapa kalimat. Nah, ini merupakan kalimat yang pengembangan dari ide pokok tersebut. Nah, yang pertama, lihat ya yang di sebelah ibu ini. Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Nah, yang kedua, setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Yang ketiga, Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Nah, yang keempat, kotoran kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Nah, yang terakhir, kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, pengembangan kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, barulah yang terakhir, kita harus menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Lihat di sebelah ibu ini, ibu sudah menampilkan, nah yang tulisan merah ini, yang ibu warnai warna merah, itu merupakan kalimat ide pokok. Nah, yang tulisan warna hitam, yang ibu beri warna hitam ini adalah kalimat pengembang. Nah, sekarang ibu bacakan ya kalimat pokoknya terlebih dahulu. Pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Nah, selanjutnya kalimat pengembangnya, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kotoran kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Oke anak-anak, paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya anak-anak, siapa yang tahu di samping ibu ini ada gambar apa? Nah, betul. Yang pertama ini adalah gambar kelelawar ya. Nah, yang keduanya ini, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, betul, ini adalah gambar kupu-kupu. Tahukah kalian, apakah perbedaan dari kedua hewan tersebut? Nah, kalau persamaannya kalian pasti tahu ya. Mereka memiliki alat gerak yang sama. Nah, kita sekarang harus mengetahui apa perbedaan utamanya. Nah, perbedaan utamanya dari kedua hewan tersebut yaitu kalau kelelawar merupakan hewan vertebrata. Nah, sedangkan kupu-kupu adalah hewan avertebrata. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau kelelawar ini
memiliki tulang belakang, sedangkan kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang. Nah, mengerti ya? Nah, sekarang kita coba melihat apa sih perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata itu. Nah, yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata atau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, perbedaan yang kedua yaitu vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, apa saja seperti kepala, leher, badan, dan kaki, sedangkan avertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, sedangkan avertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal contoh-contoh hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, lihat di samping ibu ini, contoh dari hewan avertebrata yaitu ada ubur-ubur, cacing, lintah, lebah, laba-laba, capung, terumbu karang, bintang laut, cumi-cumi, kerang, siput, gurita, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan vertebrata yaitu ada ikan, burung, ayam, singa, ular, katak, sapi, kuda, harimau, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk materi tentang gambar ilustrasi. Nah, di sini untuk membuat satu gambar ilustrasi, kita harus menentukan 3 tahap yang harus kita pelajari ya. Nah, yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan temanya dulu. Temanya apa yang mau kita buat menjadi gambar. Jadi, temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Nah, misalnya ada teks tentang kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Maka nanti kita gambarnya harus berkaitan dengan di situ ada kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Nah, jangan nanti kelinci melompat-lompat di hutan. Nah, jangan begitu ya. Dia tuh harus berkaitan gitu. Nah, jadi temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada membuat gambarnya. Nah, misalnya, temanya sudah tahu. Temanya sudah tahu itu apa? Maka kita lanjutkan dengan membuat gambarnya. Biasanya membuat sketsa gambar itu pakai pensil dulu ya. Nah, setelah membuat gambarnya tadi, barulah kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mewarnai. Warna itu digunakan dengan menggunakan alat-alat mewarnai. Misalnya, ada pensil warna, krayon, cat air, atau bisa juga menggunakan spidol. Nah, baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, semoga kalian bisa menerima baik apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampailah kita pada akhir dari pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.